Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Kita hening sejenak untuk saat teduh. Amin. Mari kita puji Tuhan dari PKJ nomor 169 ayat 1 sampai dengan 3. Diundang bangkit berdiri. Yang
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berbiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari NKB nomor 154 ayat 1 dan 3. Pembacaan hukum Tuhan diambil dari hukum Tuhan yang kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwah kepadanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 4. Memanggil
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari NKB 167 ayat 1 dan 3. Melebihi segala
Pembacaan firman Tuhan, epistel diambil dari Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8, kita akan membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Pujian dari Ina PHD. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sejenak kita mendengarkan Warta Minggu tanggal 8 Februari 2025. Parhaladu HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Epifanias. Dengan topik minggu, dipanggil menjadi jala manusia. Yang kedua, anak lahir. A. Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Sabar Maruba mertua Samosir, Ibu Fitri Elizabeth Katrin Sijabat, Jemaat Wik Sepanas pada tanggal 1 Februari 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. B. Tuhan mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Stephen Baron Parapat, Inang Boru Tambunan, Jemaat Wik Bengkong Indah pada tanggal 5 Februari 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, jemaat baru. Pada minggu hari ini tanggal 8 Februari 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu keluarga Sotarduga Soritua Manik, Inang Florida Boru Silalahi, beserta dengan 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Mereka berasal dari HKBP Agape Resort Barelang ke Wik Sepanas. Yang keempat, warta pernikahan. A. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yakni Saudara Rio Aditya Pardede, putra dari Bapak Ridwan Perlindungan Pardede, Ibu Rinawati Boru Sinaga, anggota Jemaat HKBP Batam Wik Batam Kota, dengan Katli Nopita Sidauruk, putri dari Bapak Monang Pardumuan Sidauruk almarhum, dan Ibu Resmida K. Boru Gurning, anggota Jemaat GMI Moria Jambi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 di HKBP Batam. B. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yakni Saudara Tulus Parlapian Sikar Lumban Tobing, putra dari Bapak Porman Lumban Tobing, Ibu Doresli Lumban Gaul, anggota Jemaat HKBP Siri-Sirisi Resort Siri-Sirisi, dengan Christine Jepania Simanguncong, putri dari Bapak Pandapotan Simanguncong, dan Ibu Ristama Samosir, anggota Jemaat HKBP Batam Wik Baloi Ditpam. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Februari 2025 di HKBP Siri-Sirisi. Yang kelima, ibadah PND 20 Kepulauan Riau. Diberitahukan kepada seluruh Naposo Bulung dan remaja HKBP Batam bahwa ibadah PND akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 di HKBP Batam. Ibadah remaja pukul 16.00 WIB akan digabungkan dengan ibadah PND. Untuk itu seluruh Naposo Bulung dan remaja agar mengikuti ibadah tersebut masuk pukul 14.00 WIB. Yang keenam, ibadah seksi perempuan. Ibadah seksi perempuan HKBP Batam akan diadakan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 masuk pukul 14.00 WIB. Dihimbau kepada seluruh perempuan HKBP Batam agar dapat mengikuti ibadah tersebut. Yang ketujuh, pertanggungan WIK. Sesuai warta minggu lalu, pertanggungan WIK akan dimulai minggu ini. Jadwal pertanggungan minggu ini sebagai berikut. Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Bengkong sekitar, Glory BTC, Kampung Nanas, Nagoya sekitar, Sepanas, dan Wik Tiban. Hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, Balai Center, Balai Kolam 1 Nazaret, Balai Ditpam, Batam Kota, Batam Center, Bengkong Indah, Blok 6, Muara Takus, dan Perserahan. Yang kedelapan, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit.
Namanya dapat kita lihat di layar Videotron atau di kertas warta. Yang kesembilan, bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari Riris Melisa Winona Togatorop dari Wiktiban. Tuhan kiranya menambahkan berkat bagi keluarga. Yang ke-10, kebersihan dan fasilitas umum, boleh kita baca sendiri di kertas warta. Yang ke-11, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan Jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-12, warta keuangan. Saldo akhir per 8 Februari 2025 sejumlah Rp226.081.916. Demikian warta jemaat, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pujian Ama PHD.
Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dari PKJ nomor 184 ayat 1 sampai 2. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha mulia, kami mengucapkan syukur kepada Engkau atas berkat dan penyertaan-Mu yang selalu menemani kehidupan kami. Berkatilah ya Bapa segenap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berilah hikmat dan pengertian, dan kuduskanlah setiap hati jemaat-Mu, supaya kami dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-5
dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang 11 saya akan membacakan bagi kita semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan dia menyuruh supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Seperti belum semua ya. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu di setiap hari Minggu ada sebuah alarm, ada sebuah pengingat yang penting yang terkesan sebenarnya sepele. Pengingat itu bernama bersyukur. Pengingat atau alarm itu disebut dengan bersyukur. Kenapa pada setiap hari Minggu hal ini perlu diingatkan? Karena di dalam satu perjalanan minggu, di bagasa sama tak di sada minggu nabolon, ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak hal yang membuat kita merasa, oh ternyata aku bisa. Ada juga di dalam satu minggu timbul di dalam hati, amang tahe, galena yau. Ada juga yang mengatakan di dalam satu minggu, Tuhan, lautu dia nama, luga honokku ngelukon. Pengalaman-pengalaman yang beragam itu Bapak Ibu bisa membuat setiap orang, Kristen memikir-mikirkan, merancang sendiri tentang ideologinya, tentang pemahamannya, tentang bagaimana paham dia. Taringot ise do debata. Kita bisa menyimpulkan berdasarkan pengalaman kita masing-masing, Tuhan seperti apa? Allah seperti apa yang kusembah ini? Karena itu pada setiap hari Minggu, setiap pengkhotbah di seluruh gereja di dunia ini mengatakan, bersyukurlah. Madok mauliate maho, siala di luas debatado ho mamolus. Karena Tuhan mengizinkan engkau melampaui satu minggu apapun yang terjadi. Mau saudara itu berhasil mencapai target, mau saudara itu berhasil mendapatkan proyek, mau saudara itu dikecewakan, mau saudara itu dihianati, mau saudara juga mengkhianati.
1 minggu itu Tuhan mengizinkan kita melampauinya. Itulah alasan kita bersyukur. Setiap hari Minggu, sembari kita mengalap gogoni nahalak Batak, mengumpulkan bekal kembali, menjemput bekal rohani kita, kita juga mau menyaksikan, terima kasih Tuhan. Ternyata bukan tentang apa yang sudah kulakukan, bukan tentang apa yang sudah kudapatkan, bukan tentang siapa yang sudah kubuat berbahagia. Tetapi karena Engkau melayakkan aku, memampukan aku melewati 1 minggu ini tanpa kata terlambat, tanpa kata ala songonodo, ala ni songonado. Tidak ada penundaan untuk mengucap syukur. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian pada setiap hari Minggu juga ada yang unik. Di setiap hari Minggu ada pola-pola, ada kebiasaan-kebiasaan, ada situasi-situasi yang bisa kita katakan template. Itu sih motivasi setiap orang Kristen datang ke gereja. Pasti jika ditanya, ai lau marhua do hamuro mar minggu nina basimpel do. Begitu sederhana katanya. Apa itu? Mendengarkan firman. Tetapi Bapak Ibu, template yang tadi, kebiasaan yang tadi, pola-pola yang berulang tadi seringkali menjadi membuat kita abai, membuat kita sepele, membuat kita merasa atau emak ido musei, aito emak ido musei barita nauli ido musei hatani debatai dang namu babui. Sehingga kita tidak punya lagi yang namanya keseriusan. Tidak punya lagi yang namanya rasa penasaran yang sungguh-sungguh tentang apa maunya Tuhan pada minggu hari ini. Yang tentunya berbeda. Di minggu setelah tahun baru beda. Minggu pertama, kedua hingga hari ini minggu kelima setelah Epifani. Yang diminta oleh firman Tuhan itu berbeda. Yang dikatakan, yang diingatkan firman Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi karena kita sudah merasa template doi, idono dohonon dipadditai musik. Kita tidak punya lagi sense. Kita tidak punya lagi rasa penasaran. Dua teh dohonon nih hatani debata itu wow. Sehingga konsentrasi kita Bapak Ibu beralih kemana-mana. Konsentrasi kita Bapak Ibu kita arahkan ke tempat-tempat yang lain. Contoh, adi gemma silap para gedai. Kapanlah silap nanti? Akasip tua namion. Adi gemma ano silap para deni ina PHD, ama PHD dan lain sebagainya. Atau konsentrasi kita mengarah kepada anggu denami anon lagu kami nanti sebagai WL, sebagai song leader harus menyala dan motivasi-motivasi yang lain. Mengapa hal ini harus kita sadari terlebih dahulu Bapak Ibu? Karena pada minggu hari ini kita diperintahkan bukan sebagai pendengar, bukan hanya sebagai orang yang melakukan firman itu semata. Kita bukan hanya sebagai nama nangihot jala mangulahon, tetapi membawa orang, mabuan halak, memengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Tentu ada level yang lebih tinggi. Ada ekspektasi siat debata lobby. Ada harapan yang lebih besar lagi dari Tuhan, dari setiap orang yang percaya. Itulah yang disuarakan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Dikisahkan Petrus, pemanggilan murid Yesus yang pertama, Simon Petrus. Ngajo joto tatangihon, kita sudah biasa mendengar ini di sekolah minggu, remaja, naposo bulung, pertangyangan marga, atau acara ibadah-ibadah di mana-mana. Kita sering mendengar Simon Petrus itu seorang nelayan yang dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Lalu apa istimewanya? Kenapa Simon Petrus harus diberitakan di tengah gereja HKBP?
Buasa iko sahab berita, taringo tu si Simon Petrus di tengah-tengah ni huria lubuk baja. Kenapa saudara harus mendengar itu? Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, Simon Petrus itu adalah seorang yang biasa saja. Sekarang tiba pada kita. Siapa di antara kita yang merasa dirinya adalah orang yang extraordinary? Yang merasa dirinya bukan yang biasa saja. Angguawi nang spesial doau. Buasa, suaraku itu bisa 7 oktav. Nah, kalau aku inang, Amang Pandita, aku ini spesial. Kenapa? Aku menguasai 5 bahasa. Ada pula nanti yang mengatakan, Amang, Inang, saya ini spesial. Karena anak-anak saya mengikuti jejak saya. Debes dosude, iya nakuku. Ada pula mungkin yang merasa dirinya extraordinary. Inang, Amang Pandita, angguau memang khusus doau dia dopan di debata buasanya. Mulai mamuka sianopuku guru sending do. Allah. Mamuka muse tusi matuaku guru huriado parhangir nena olo jala au sintuado nena olo anakku siakangan Amang Pandita do olo jala parumaiku si nomor 2 bibel prodo nena. Dia merasa dirinya oh aku spesial dumenggat doau tumadi doau sian nasing. Apakah ada yang merasa dirinya atau ada yang pernah mengungkapkan angguau na biasa-biasa ido? Jarang. Apalagi orang Batak kalau bertengkar. Oh, dang masa disimat dok. Ido na pogos doau. Oh tidak. Manusia memiliki kecenderungan mengunggulkan dirinya. Manusia punya kecenderungan menganggap dirinya extraordinary, tidak sama dengan yang lain. Tetapi Petrus berbeda Bapak Ibu. Pada minggu hari ini kita diperlihatkan seorang murid rohani sahalak sisean. Hati seorang hamba seperti apa dia? Yang pertama, jika orang Indonesia dalam pepatahnya mengatakan ada gula, ada semut. Di dia natonggi, di sido roaka porhis. Di mana ada kesukaan, di mana ada yang manis-manis, di mana ada yang senang-senang, umum sekali orang datang ke sana. Biasa sekali orang berkerumun ke sana, mendekatkan diri ke sana. Tetapi Petrus berbeda Bapak Ibu. Pada ayat 8 Petrus mengatakan, Tuhan pergilah dariku. Jika kita melihat ke belakang teks ini Bapak Ibu, ini adalah rangkaian perjalanan Yesus melakukan banyak perbuatan ajaib. Banyak melakukan mukjizat-mukjizat yang membuat orang-orang terpesona dengan apa yang dilakukan Yesus. Banyak dari mereka jika kita membaca di ayat 42, diitip nasida Yesus, dilubah nasida Yesus. Di tahun lalu itu adalah rangkaian khotbah Partangyangan, di mana orang-orang yang mengikut Yesus dang dipaloas nang bosatokin suhi Yesusi. Mereka tidak mengizinkan sebentar saja Yesus menghilang dari pandangan mereka karena mereka tahu Yesus ini mampu melakukan perbuatan yang manusia biasa tidak bisa lakukan. Yesus mampu bisa memberi 5.000 orang makan, bersisa pula. Yesus mampu menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Yesus mampu membangkitkan orang mati. Yesus mampu meredakan angin ribut. Ada gula, ada semut. Orang-orang banyak ini memikirkan, berarti bolosaimia Yesus on di tengah-tengah nami. Jika Yesus ini tetap stay, tetap ada di antara kami, hidup kami
akan baik-baik saja. Hidup kami akan selalu damai sejahtera. Hidup kami akan berkelimpahan dan kami tidak perlu bekerja keras. Itulah motivasi mereka. Itulah pemahaman mereka. Tapi berbeda dengan Petrus. Ketika Petrus menyaksikan kebesaran Tuhan, dia malah mengatakan, pergilah Yesus. Lau maho Yesus. Kenapa? Apa yang dilakukan Yesus? Ternyata di antara kerumunan yang banyak itu, di antara orang-orang yang mengejar-ngejar Yesus itu, Yesus malah, kalau bahasa sekarang mengatakan salah fokus. Yesus malah melihat dua perahu di mana ada nelayan-nelayan yang sedang membersihkan jalannya. Yesus malah memalingkan pandangannya dari antara orang-orang yang mengeluh-elukan dia. Yesus malah mengalihkan pandangannya kepada orang yang biasa tadi. Mengalului dekedo ulaon. Dia hanya seorang penjala ikan, nelayan. Yesus malah datang, naik ke atas perahu, bahkan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Yesus memakai perahu nelayan itu menjadi mimbar, menjadi langgatan, menjadi altar, mimbar yang terapung. Itu Lukas menyebutkan namanya. Seorang Yesus yang dielu-elukan ini sebenarnya dia bisa berdiri di atas batu. Ay gudang dolomoni halak namar lomoni roha tu ibana. Dikijang ni dolo-dolo pe, boy do bainon na para jamitaan na. Dia meminta mimbar dari kayu jati, kayu gofir sekalipun, orang-orang ini akan meladeni Yesus. Sebenarnya Yesus bisa memakai itu, tetapi lihat, Yesus malah memilih tempat yang biasa saja. Di atas perahu, molo adong amanami dohat akaina nami, sian sabola Toba, Sumatera Utara, Solu name meti. Ima dipakai Yesus. Namelengi-lengi. Itu dipakai Yesus. Dipilih Yesus sih gabe inganan perjamitaan. Luar biasa. Ima carani Yesus memilih si Seani. Lalu Yesus menyuruh kepada Simon, bertolaklah agak jauh. Apa yang dilakukan Simon Bapak Ibu? Dia mau. Yang kedua, Yesus mengatakan, Simon, bertolaklah ke lebih dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Disinilah Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya manusia itu berhadapan dengan Tuhan. Pembuka khotbah tadi. Bagaimana manusia itu membenturkan pengalamannya dengan debatan. Kita melihat di situ, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Guru, ngasaborngi kami di Aikon. Dang nanggua hadapok nami. Tetapi engkau menyuruh kami menebarkan jala. Tentu di sini Bapak Ibu, respon sebagai seorang manusia, respon sebagai seorang yang biasa-biasa, sesungguhnya Petrus menurut logika kita lebih baik mengatakan, Yesus, dang uboto ho, taringo tu nama buat dekion unangau. Yesus, engkau adalah anak tukang kayu, aku nelayan, aku lebih paham menangkap ikan itu malam hari. Yesus, kami sudah sehari semalam di sini dan tidak ada ikan. Disuruh kami muse mangulahon. Ada pikiran mengatakan jalan Tuhan ini tidak logis. Lebih mudah sebenarnya pikiran Petrus mau mengatakan, Tuhan, aku lebih tahu rancangan hidupku. Tuhan, aku lebih mengerti mempersiapkan jalan hidup anak-anakku. Tuhan, aku lebih tahu apa yang perlu dalam hidupku. Tuhan, aku lebih paham
tentang keluargaku, tentang persekutuanku, tentang pekerjaanku. Korni ina HKBP doi, jo sai suhardo pambahenami di rohani naso tumadahu. Jo do sai suhar do pambahenan mi di rohani sude naso tumandaho doho uduna. Suhar nina di bagasan bahasa Indonesia bertentangan, tidak match, kan? Dang sesuai, dang pas nani dok ni debatahun. Karena apa? Petrus lebih tahu. Petrus seorang nelayan, dia berpengalaman. Kira-kira itulah Bapak Ibu yang sering kita benturkan terhadap firman Allah. Kita sakit hati dibuat orang lain, tapi firman Tuhan katakan maafkanlah. Kita dihianati orang-orang yang kita percayai, kita kecewa, kita benci. Firman Tuhan mengatakan kasihi musuhmu. Dan pas. Yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh apapun, Nina. Hati kita mengatakan Tuhan aku KDRT. Kemudian apalagi Tuhan, aku gagal. Semua perencanaanku, rancanganku hancur lebur. Tuhan mengatakan setialah, bertekunlah dalam doa, berpengharapanlah. Nina, alo do itu rohata. Ido tahya manginang. Ido, alo. Bahkan ada orang yang kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan, krisis kepercayaan kepada Tuhan karena sesuatu, karena hal-hal yang terjadi dalam hidupnya tidak mampu diselesaikan dengan logikanya. Itulah yang kira-kira dialami oleh Petrus. Tuhan, kami sudah sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Kau suruh lagi kami menebarkan jala. Kelelahan Petrus sebenarnya bisa menjadi alasan bagi dia tidak melakukan firman itu. Kekecewaan Petrus akan kerja kerasnya sebenarnya bisa jadi alasan nih yang masuk akal bagi dia meninggalkan Yesus. Apa somai hata-hatami Yesus? Bisa. Kegagalan-kegagalan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di sini, hatakangon ni ianak kon munay amang dohot tamu inang. Hatakangon ni akka amanami, inanami, nang sude orang-orang yang berada di sekitar kita, sesungguhnya bisa menjadi alasan yang logis bagi kita mengatakan Tuhan itu mengecewakan. Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasiku lah. Atau saudara-saudari bisa kecewa dengan gereja. Dang tabo jamitan ninang boru tahayani. Contoh. Dang be namar minggu. Saya di jami tahun. Inang ido dame. Sukacita. Ale mamolu siba. Solo manisenin na. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini 1001 alasan bisa kita pakai menolak, menentang, melawan kehendak Tuhan. Bisa. Tetapi mari kita lihat Petrus di ayat yang berikutnya setelah Yesus mengatakan tebarkan jalamu. Petrus mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Alai ala sinuruni debatado ahu ulah honokku doi. Kira-kira itu terjemahannya. Karena Tuhan yang menyuruhnya, karena firman-Mu yang memerintahkannya, akan kulakukan. Sekalipun itu tidak sesuai dengan logikaku. Sekalipun itu Tuhan tidak sesuai dengan styleku. Sekalipun itu Tuhan tidak sesuai dengan passionku, Nena. Karena ada orang-orang yang mengatakan, enggak Inang, aku begini orangnya. Prinsipku itu Inang. Sekali aku dibuat sakit hati, tidak akan kulupakan. Ada lagi yang mengatakan, tidak,
Oke, kita berdamai. Tetapi untuk berdamai seperti dahulu, nola yes nena. Lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan mardomu ditaruh rara maida. Ada yang pernah mengatakan seperti itu amanginang? Aduh kamu nahya madok songonita he. Arong na mekel suping. Pas. Ada yang seperti itu. Dia berkeras dengan prinsipnya. Dia berkeras dengan ideologinya tadi. Inilah pahamku, jangan paksa aku. Tetapi Petrus mencontohkan kepada kita yang dikatakan Tuhan itu siulah honon. Firman Tuhan harus di atas segala-galanya. Karena apa? Langit, bumi, isinya bahkan kita terjadi atas firman-Nya. Kesembuhan, mujizat, perbuatan-perbuatan Tuhan dilakukan dengan firman-Nya. Kemudian kita datang ke sini seperti yang tadi. Nggak biasa tadok, marua doha mulau marminggu. Mabegi hatani debata. Atau ketika kita mau melihat Petrus mengatakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, akan kulakukan. Berarti ada sebuah tiruan. Ada sebuah teladan yang benar-benar harus kita ikuti. Apa itu? Ketika Tuhan mengatakan ampunilah, ampuni. Ketika Tuhan mengatakan berpegang teguhlah pada pengharapan, tiuk magomos. Ketika Tuhan mengatakan senantiasalah berharap kepada Tuhan, jangan andalkan dirimu sendiri, maka lakukan. Karena apa? Karena firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang taat pada firman Tuhan. Jika Petrus tadi seorang penjala itu dipersiapkan Tuhan dari yang biasa-biasa sekali, tidak ada yang wah dari dia, tidak ada latar belakang yang membuat dia harus omak. No. Maka saudara, yang pertama sekali harus kita ingat, rupanya menjadi seorang Kristen itu, menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak perlu hebat dulu, tidak perlu mapan dulu, tidak perlu beken dulu. Apapun keadaan kita, mengikut Tuhan, mengului debata bisa dilakukan ketika kita menyadari kita dipanggil. Ketika kita menyadari, oh si tong dohan tani debatai, taruli doau, dilehod do pasu-pasuna, termasuk bersyukur yang tadi. Itu akan menjadi bekal kita melakukan hal yang pertama, menjadi seorang penjala. Apa itu? Taat. Taat. Yesus memberikan sebuah contoh, teladan. Dia taat kepada Bapaknya bahkan sampai mati. Yesus taat, ia mengosongkan dirinya. Yesus taat, ia meninggalkan kerajaannya. Yesus taat, lalu dia dipermuliakan. Rupanya aset paling berharga dari seorang hamba, dari seorang murid, sian sahalak sisean, yaitu ketaatannya. Molo dangadong BHO di ibana, jika tidak ada lagi ketaatan dalam diri seseorang, dia bukan murid. Dia bukan lagi hamba. Itulah yang mau kita ambil. Yang kedua Bapak Ibu, pada firman Tuhan hari ini, dalam epistel kita dikatakan di situ tadi, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Dang bahenon ni debata hape tuhita, si taonon molo dang dibahed debata dope luba-lubana. Bolo halak batak madok, unang manol soli dipudi, dada si paingot naswada. Setiap hari rupanya kita dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan.
Setiap hari peristiwa-peristiwa yang kita alami dipakai Tuhan sebagai alarm. Dipakai Tuhan sebagai pengingatmu bama roham. Bertobatlah. Pau bama pangalahom. Persoalannya adalah masihkah kita taat? Masihkah kita sedia mendengar? Masihkah kita menyadari sedohita? Kita melihat pada firman hari ini, setelah Petrus menebarkan jala dia dapat ikan yang begitu banyak, pola neng lonong solunai, didokibana lau maho Yesus, pergilah Yesus, aku ini orang berdosa. Rupanya Bapak Ibu, semakin kita mendapatkan banyak berkat, yang kita lakukan bukan meninggikan diri. Merasa kita, oh aku extraordinary. Tuhan lebih banyak memberkati aku karena aku banyak memberi. Karena amalku banyak. Nena, daw. Lihat Petrus. Dung di jalo ibana pasu-pasu ni debata. Dang dirina di patujolo. Tetapi dia mengatakan, amang Tuhan, aku ini orang berdosa. Kok begitu baik engkau mau memberikan kepadaku. Disulik kiti do dirina. Maka Bapak Ibu yang kedua tadi, perintah untuk menjadi penjala, selain kita taat, yang kedua kita bertobat dulu. Pau bahor roh ajawabe. Asa boi kita mengubah rohani halak. Setelah kita mendapatkan banyak berkat, maka hal yang harus kita lakukan adalah menada diri. Tahu doang, tama doa udah potanos sudah. Tama doa dia dopan ni debata. Sungguh si Petrus itu hapar dosa doa nina ibana. Tetapi lihat yang Yesus jawab di ayat 10. Ini luar biasa. Jala ikut si peopotadon napatuluhon. Jangan takut. Unako mabiar. Ketakutan rupanya menjadi musuh yang lumayan. Ketakutan rupanya menjadi musuh yang berarti bagi setiap orang yang hendak melakukan kebaikan. Ketakutan yang pertama, dia takut dianggap tidak layak. Ayla soma majemidayau. Nena kan? Contoh. Napa duahon, dia takut dianggap tidak cukup mampu. Situ wado amatai. Hutadda doi mulai sian si hapo soonna. Apalau majamitan nanin. Ya doa manami do ina nami situ atahe di do songoni. Ya do tahe kamang inang di do kamu songoni. Anggo di lubu baja porsi ada dang dong. Nama ngaku. Kita mengatakan, aku kenal dia. Hutadda dopung nina. Aku kenal. Itu yang membuat orang takut. Aku tidak pantas samang. Aku tidak pantas sinang. Na asing maju tak nina. Dan lain sebagainya. Ketakutan itu menjadi musuh yang berarti dan Yesus tahu. Tuhan tahu. Ketakutan kita itu sangat banyak. Takut gagal. Takut mencoba. Takut disalahkan. Takut dituding menjadi biang kerok dan lain sebagainya. Tetapi pada firman hari ini dikatakan, unak koma biar, jangan takut. Mulai hari ini engkau akan menjala manusia. Karena apa? Si Petrus yang biasa-biasa saja itu, si Petrus yang tahu dirinya berdosa itu, dia taat, dia bertobat. Odogongna. Dia taat. Odo halobianna. Godang. Nalobi beteng sian ibana. Tetapi dia yang taat. Banyak yang lebih bagus pekerjaannya dari Petrus. Tetapi dia yang mau bertobat. Dia yang mengatakan, karena engkau yang menyuruh aku mau. Maka Bapak Ibu, di ayat 11, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Ini terkadang jadi problematik di antara kita. Meninggalkan segala sesuatu. Jadi, dang ulau beulaun. Kan? Jedang macari beiba.
jedang bercita-cita beba holap ihu Yesus i. Tadi kono tomma ulau ni song si Petrus nina kan. Ini terkadang jadi perbincangan yang agak paradoks di antara kita. Mau benar tapi salah, mau disalahkan tapi benar. Dikatakan di situ mereka meninggalkan segala sesuatu. Bukan berarti Bapak Ibu, si Petrus itu meninggalkan segala-galanya. Oh tidak. Seperti yang sering kita lihat di tahun 2000-an, banyak sekali di televisi mengatakan, ikutlah Tuhan, hari kiamat sudah dekat, persembahkan segalanya, jual hartamu. Nina kan? Tadi konatorasmu, tinggalkan adatmu dan lain sebagainya. Firman Tuhan tidak mau mengatakan itu. Firman Tuhan mau mengatakan yang ketiga, jika kita ingin memperoleh keberanian mengikut Yesus, tinggalkan kelekatan. Halo hotat taido. Kelekatan kita itu yang mau kita tanggalkan. Kelekatan kita pada dunia ini. Kelekatan, boleh didok kelekatan, ketergantungan secara ekstrim terhadap hal-hal dunia ini. Maka jika kita sudah meninggalkan kelekatan itu, kita punya keberanian yang cukup meninggalkan dunia ini, mengikut Yesus. Supaya apa Bapak Ibu? Songon edeni ama PHD nakingani, songon na tertegudo ama bege. Bahana nama Tuhan, bahana. Biasanya hari Natal dah hubege deon, ale hubege manuaing siya nama PHD. Bolo didok bahana nama Tuhan. Sa sitong na isi do, neneng dipanggil ama PHD di sini. Guarni debata. Dang nasida, jago do ba ama PHD ini na? No. Jika kita masih melekat pada dunia ini, kita akan lebih memuji orang yang melakukannya daripada Allah yang mengizinkannya. Mari kita lihat perbedaannya ya. Mololohot do pehita tu portibion, dohonot tado alani diriku doi, ba alamar lati do tok kami songoni mata buniede. Kita akan mengatakan seperti itu. Tetapi jika kita sudah melepaskan kelekatan itu, kita akan memberitakan betapa besar nama Tuhan. Apapun yang kuperoleh, karena Tuhan berkenan. Bila pun aku gagal hari ini Oma, bila pun aku gagal hari ini Bapak, karena Tuhan mau, karena Tuhan izinkan. Bila pun sekarang Ibu, Bapak, kita dapat parumain yang baik hati, senyumnya indah, selalu ramah, itu bukan karena kita baik sekali, karena banyak sekali perbuatan yang kita lakukan yang baik-baik, tetapi karena Tuhan izinkan. Sesederhana itu, tetapi itu mendasar bagi kita. Kelekatan kita kepada dunia ini menentukan siapa yang kita puji. Maka pada minggu hari ini yang terakhir, dikatakan tadi kita dipanggil menjadi penjala manusia. Kalau dikatakan penjala manusia, berarti dia adalah orang-orang yang masih bernyawa. Martodi dope, mangolu dope. Jika dikatakan kita penjala manusia, maka itu adalah aktivitas yang akan mendatangkan pencobaan kepada orang-orang yang menjalannya. Sehingga jika kita tidak kuat, sehingga kita tidak bertobat, jika kita tidak mempersiapkan diri kita, iman kita dengan matang, kita akan mundur dan mengatakan, atau emak masih buat dalan nabe mabah, nena, kita menyerah. Karena apa? Lingkup pertama tempat kita menjala manusia adalah keluarga. Keluarga. Dang jumolo na diduru. Jumolo do na di bagasan. Maka khotbah ini sesungguhnya bukan hanya kepada para amanginang sintua, pendeta, oh tidak. Jami taon sesungguhnya disuarakan bagi bapak dan ibu yang menjadi orang tua. Boy do hoamang gabe si jala jolma,
Boy doho inang, gabe si jala jolma di bagasmu. Manang malu ado sude, na di bagasmi. Ido naneng doho nana. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita perbaiki persekutuan kita. Mari kita bina ketaatan kita, pertobatan kita, rasa berani kita dimulai dari keluarga dulu. Keluarga menjadi bapak dan ibu yang beriman. Menjadi natoras namar hapor seaon natang. Dungipe aka ianakon. Boy mata togihon. Tu bagas joron ni debata laos nasi dape haduan gabe si jala jolmado di ujung. Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih yang memberkati kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang sampai ke tengah-tengah umat-Mu. Ajarlah kami ya Bapa setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, supaya kami mampu mengenal diri kami. Kami mampu mengenal siapa Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Pakailah kami ya Bapa, pakailah seluruh jemaat-Mu di HKBP Lubuk Bahaja saat ini. Menjadi penjala manusia, menjadi orang-orang yang Kau pakai hidupnya untuk memberitakan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap apapun pencapaian kami, setiap apapun yang kami peroleh dalam kehidupan kami itu, semuanya itu membuat kami semakin rendah hati, membuat kami semakin menyadari kami bukan siapa-siapa. Kami menyadari bahwa sekalipun kami berdosa, Tuhan tetap mengampuni kami. Tuhan tetap mengizinkan hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa menjadi penjala manusia yang mau taat, yang mau setia, yang mau bertobat, dan yang berani menantang badai. Berkati ya Bapa seluruh umat-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka ya Bapa. Berikan kepada mereka kesehatan. Berikan kepada mereka juga ya Bapa panjang umur. Berkati seluruh umat-Mu ya Bapa, dimulai dari anak-anak yang masih kecil hingga orang tua kami ya Bapa yang sudah lanjut usia. Cukupkan mereka ya Bapa dengan damai sejahtera-Mu. Cukupkan mereka dengan kasih karunia-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk selalu menghitung hari-hari kami, supaya setiap umat-Mu ya Bapa beroleh hikmat, beroleh pengertian dari Tuhan untuk memakai hidupnya sebagai alat Tuhan untuk menyebarkan firman-Mu. Berkati ya Bapa seluruh umat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam 1 minggu ini. Berikan umur yang panjang bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Jauhkan dari segala mara bahaya ya Bapa. Berikan kepada mereka yang mereka doakan jika sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap keluarga di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa. Tambahkan kepada mereka kesatuan hati, tambahkan kerukunan bagi mereka, dan Engkaulah yang meneguhkan kasih di tengah-tengah rumah tangga mereka, supaya apapun yang terjadi Tuhan, kasih di tengah-tengah keluarga mereka tidak pudar, tetapi semakin teguh di dalam Tuhan. Begitu juga ya Bapa seluruh jemaat-Mu yang sakit, berikan kepada mereka ya Bapa kasih-Mu dan berikan kesembuhan dari Tuhan. Engkaulah ya Bapa yang menjadi tabib yang mulia di tengah-tengah kehidupan kami. Perlengkapi mereka ya Bapa dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk beroleh kesembuhan pada waktu yang Engkau tentukan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mengenal setiap hati kami, mengenal setiap pergumulan umat-Mu, mengenal semua yang mereka doakan setiap hari, mereka harapkan setiap hari. Tuhanlah kiranya yang memberikan tepat pada waktu-Mu yang indah. Ajar kami ya Bapa selalu berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyampaikan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama sampai seterusnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.